Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Edi Iswadi CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan aksi nyata di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih Bapak Denden Nurjaman, fasilitator saya, dan terima kasih Ibu Tati Rahmawati, pengajar praktik yang selalu membimbing saya. Pada kesempatan kali ini, apa yang dimaksud dengan nilai dan peran guru penggerak? Menurut Rokeach, nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan standar pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Kehadiran nilai dalam diri seseorang dapat berfungsi sebagai standar bagi seseorang dalam mengambil posisi khusus dalam suatu masalah, sebagai bahan evaluasi dalam membuat keputusan, bahkan hingga berfungsi sebagai motivasi dan dalam mengarahkan tingkah laku individu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan guru penggerak, nilai dari guru penggerak sendiri itu adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Guru penggerak yang mandiri berarti guru tersebut mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Perilaku guru penggerak berkaitan nilai kolaboratif yaitu guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua, peserta didik, komite sekolah, dan rekan sejawat di sekolah, guru-guru di sekolah lain dalam kegiatan MGMP dan lain sebagainya. Di sini peran guru penggerak diantaranya yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru yang lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, yang kelima mewujudkan kepemimpinan peserta didik, dan adapun refleksi aksi nyata yang telah saya lakukan sebagai bentuk dari apa penerapan modul 1.2 nilai dan guru penggerak. Ini merupakan pengembangan diri yang konkret dan rutin saya lakukan, yaitu menggunakan metode dan media yang menyenangkan dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Ini beberapa contoh pembelajaran di kelas dan di luar kelas yang saya lakukan. Pada gambar tersebut itu kegiatan ketika saya membuat pembelajaran dengan materi teks prosedur. Saya menggunakan di luar kelas dan anak-anak alhamdulillah sangat senang sekali membuat kerajinan atau apapun yang ada di benak mereka, imajinasi mereka dalam penerapan teks prosedur. Mereka menggunakan langkah-langkah, menyiapkan bahan-bahannya dan mereka bisa menghasilkan bunga ataupun hiasan dari alat yang sederhana. Ini juga merupakan beberapa foto aksi nyata atau refleksi aksi nyata saya, pengembangan diri yang konkret dan rutin saya lakukan. Ini ada saya mengikuti kegiatan seni atau membimbing bersama dengan Ibu Nia di sekolah saya dalam kegiatan seni. Lalu selanjutnya refleksi aksi nyata, saya mengikuti pelatihan mandiri baik luring atau maupun daring. Ini beberapa contoh kegiatan daring saya dan luring dalam peningkatan mutu atau kemampuan saya eh, di bidang IT dan eh, memperbaiki kekurangan proses pembelajaran saya. Selanjutnya, refleksi aksi nyata yaitu saya melakukan kolaboratif dengan teman sejawat, warga sekolah maupun di MGMP dalam proses pembelajaran. Di sini saya berkolaborasi, bertukar pikiran, saling memberikan pengalaman terkait bagaimana cara mengembangkan proses pembelajaran baik dengan menggunakan media
teknologi ataupun menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kelas. Ini beberapa contoh ketika saya berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya dan ada beberapa dalam kegiatan MGMP dan dalam kegiatan PGP. Selanjutnya refleksi aksi nyata yaitu saya memanfaatkan media digital sebagai inovasi. Di sini ada beberapa contoh refleksi aksi nyata yang saya lakukan. Saya melakukan kegiatan ulangan harian itu dengan menggunakan aplikasi atau web quizzes dan alhamdulillah anak sangat senang ketika melaksanakan ulangan harian dengan quizzes karena quizzes itu seperti game tetapi memang kita tetap memberikan pelajaran di sana. Di sini alhamdulillah saya mendapatkan pembelajaran tentang puisis bersama rekan-rekan mahasiswa. Jadi saya coba terapkan di sekolah. Selanjutnya refleksi aksi nyata yaitu saya menerima masukan dari berbagai pihak untuk merefleksi diri dalam pengembangan pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi. Saya menerima masukan-masukan bahkan arahan dari pengajar praktik saya, Ibu Tati Rahmawati, dan saya juga menerima beberapa semangat dan motivasi dan masukan dan arahan dari kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah saya. Selanjutnya refleksi aksi nyata yaitu menerima masukan dari masih menerima masukan dari berbagai pihak untuk merefleksi diri dalam pengembangan pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi. Lalu perasaan saya ketika mempelajari modul 1.2, awalnya saya bingung karena saya tidak mengetahui apa itu nilai dan peran guru penggerak sendiri. Tetapi setelah mempelajari modul 1.2, saya alhamdulillah bisa memahami dan bisa menebalkan nilai dan peran guru penggerak yang saya sudah miliki dan saya sudah lakukan ternyata gitu. Jadi ketika sudah mempelajari saya menyadari oh ternyata saya memiliki nilai dan peran guru penggerak yang sudah selama ini saya lakukan dan saya ketika setelah mempelajari modul tersebut eh, saya merasa ditebalkan atau menebalkan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki oleh saya. Lalu ide ataupun gagasan ketika sebelum mempelajari mungkin cuma sekitar 66%, ketika mempelajari hampir 88% dan setelah mempelajari 99% saya mendapatkan ide atau gagasan yaitu ketika setelah saya mempelajari modul 1.2 itu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, berbagi dengan rekan sejawat terkait media pembelajaran. Itu ide dan gagasan yang saya ingin kembangkan di sekolah saya. Lalu pembelajaran. Yang pertama, saya harus lebih aktif di ruang kolaborasi dan MGMP, baik kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah maupun di MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Dan yang kedua, saya membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Itu pembelajaran yang akan saya laksanakan. Lalu dampak perubahan. Dampak perubahan yang saya alami yaitu lebih dekat setelah mempelajari modul 1.2 yaitu yang pertama lebih dekat secara emosional dengan peserta didik, yang kedua belajar dengan media digital IT, peserta didik lebih mudah memahami dan menyenangkan karena mereka lebih menyukai pembelajaran yang bersifat visual dan rekan rekan sejawat senang ketika saya memberikan contoh video pembelajaran dan mereka tertarik untuk sama membuat video pembelajaran. Selanjutnya, dokumentasi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. 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 Luar biasa. Yes. Lagi. Jangan semangat. Semangat pagi. 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 Luar biasa. Yes. Udah cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu video ketika saya melaksanakan ice breaking untuk memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik saya. Ini beberapa kegiatan dokumentasi di sana ada kolaborasi saya dengan rekan sejawat, ada kegiatan saya di kelas, ada kegiatan saya di sanggar seni, dan saya juga membimbing peserta didik saya yang mengikuti lomba, dan ada kegiatan yasinan dan sholat duha rutin di setiap hari Jumat pagi.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Iswadi. Tolong di subscribe dan di like videonya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.